Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa hasin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kuliah duha Masjid Atin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Bulan kemarin saya minta maaf nggak datang karena kebetulan hari Minggunya masih di Turki, dan bulan depan juga kalau minggu ketiganya masih di Australia. Nggak tahu masih mungkin digeser atau enggak, nanti terserah Pak Yudi yang ngatur. Saya berangkat tanggal 2, pulang tanggal 20. 2 Mei berangkat, insya Allah pulangnya kalau semuanya lancar, rencananya itu. Baik, sebelum kita mulai, kayaknya semua kita dosanya banyak. Kita awali dulu dengan baca Sayyidul Istighfar, dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa menjadi wiridan kita setiap harinya. Habis baca raditu billahi robba, kita baca habis baca Sayyidul Istighfar, kita sambung dengan raditu billahi robba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, mudah-mudahan dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan sambung kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Sama, tinggal nomornya doang yang mungkin beda. Nomornya doang. 93. Sekarang nomor 93. Sekarang 94. Enggak ngalangin, enggak agak sana. Agak miring ke sekarang nomor 94 sudah. Ya, nomornya mungkin yang berbeda. Teks hadisnya sekarang yang apa bunyinya, Bu? Ya, masih bukan mubadarah ilal khair. Sedikit. Sebelum mujahadah.
Enggak nomornya? Ini yakin dan tawakal. Ya, baik. Baik, kita baca teks hadisnya. Nanti kalau umpamanya kelewatan paling satu ya. Tinggal kita ulangi 92-nya lah sebagai review. Rasulullah SAW mengingatkan di hadis yang 92 bahwa kita disuruh sabar. Tidak akan datang zaman kecuali zaman yang berikutnya itu lebih parah daripada zaman yang sebelumnya. Berarti ketika lebih parah, kemungkaran lebih banyak, kezaliman lebih banyak, maka tingkat kesabaran kita harus lebih tinggi lagi. Kenapa kayak gitu? Ya bahasanya udah dibilangin masih nggak ngerti juga, udah diingetin masih nggak berubah juga. Kita mau ngapain, Bu, kalau nggak pakai sabar? Nah, kok nggak kayak zaman saya dulu? Ya, zaman ibu dulu beda dengan zaman sekarang. Dulu saya cuma dipelototin aja udah takut. Sekarang jangankan dipelototin, udah dibentak juga masih nggak takut. Terus kenapa kok kayak gitu? Emang zaman terus kayak begitu, Bu. Cuman yang indah adalah orang-orang terpilih yang Allah pilih untuk menjadi orang baik. Sebagai contoh, sekarang banyakan yang ngaji, banyakan yang nggak ngaji, Bu. Banyakan yang kagak ngaji. Nah, orang-orang yang ngaji ini adalah orang pilihan. Sama kalau dilihat seluruh umat manusia. Umat manusia banyakan muslim atau banyakan non muslim? Banyakan non muslim. Yang muslim minoritas, yang muslim itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terus dari muslim nih, banyakan yang taat atau banyakan yang tidak taat? Banyakan tidak taat. Yang taat adalah pilihan. Dari yang taat kelasnya berbeda-beda. Nah, ini kelasnya kemarin saya ngisi di Istiqlal. Pengajian bulanan saya di Istiqlal, temanya antara wali dan dukun. Untuk ngebedain yang wali itu kayak gimana, yang dukun kayak gimana. Soalnya kadang-kadang dukun juga pakai sorban, Bu. Iya kan? Nah, ngebedainnya kayak gimana? Nah, ini niannya. Saya ingin ngasih gambaran buat kita, orang muslim itu tingkatan orang muslim, ada muttaqin, ini tingkatan muslim positif ya. Ada muttaqin, nanti naik lagi menjadi sholihin, dipilih dari orang yang soleh menjadi wali. Dari wali ini dipilih menjadi nabi. Cuman nabi udah tutup. Udah tutup, nggak ada sekarang pemilihan nabi lagi, nggak ada. Penunjukan nabi lagi nggak ada. Sekarang yang ada masih paling tinggi adalah wali. Nah, wali itu nggak mungkin diangkat dari orang muslim biasa. Wali itu diangkat dari muslim yang soleh. Nah, muslim yang soleh udah lewat dari muttaqin. Muttaqin dulu, baru solehin, baru jadi auliaillah. Ini iniannya. Terus kalau sebaliknya, muslim minus itu muslim yang pertamanya adalah muslim al-asi, muslim yang banyak maksiatnya. Kita kategori mana, Bu? Kategori muslim minus atau kategori muslim plus? Muslim yang masih berbuat maksiat, kalau maksiatnya terus dijaga, terus dikembangkan, naik pangkat dia menjadi muslim munafik. Muslim juga tapi munafik. Terus kalau munafik terus akhirnya munafik, lama-lama akhirnya jadi musyrik, Pak.
bisa nyerempet-nyerempet jadi musyrik. Kalau udah musyrik gampang banget jadi murtad. Kalau udah murtad ya udah bukan muslim lagi. Tapi awalnya dari mana? Dari asi, dari dosa, akhirnya naik. Dosa menjadi karakter. Kalau dosa menjadi karakter udah jadi munafik tuh Pak. Bohong ya. Kalau bohongnya sekali dosa. Tapi kalau bohongnya berterusan jadi munafik. Berkhianat sekali mungkin dosa, berkhianat sekali. Tapi kalau terus-terusan berkhianat ya jadi munafik. Munafik terus-terusan, akhirnya munafik nyendernya kemana? Nyender ke Allah kadang-kadang, nyender ke keris kadang-kadang. Kalau orang munafik datang nggak ke mbah dukun? Mungkin datang ke mbah dukun, tapi masih ke masjid. Lama-lama jadi ke masjidnya jarang karena dilarang sama mbah. Yang disuruh adalah percaya sama aji-ajian, bersama sama jimat-jimatan, percaya sama sesuatu yang menjadikan dia musyrik. Kalau udah musyrik nggak jauh dari murtad Pak, nggak jauh dari murtad. Nauzubillah min zalik. Kita sekarang ini lagi belajar untuk yang tahap yang ini Bu. Kita mudah-mudahan jadi mutakin, syukur-syukur naik pangkat menjadi sholihin. Apalagi kalau ada yang kepilih menjadi wali. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Nah, ini bekal buat kita. Buat apa beda antara wali dengan dukun? Ini. Ya. Sebelumnya ini status ya. Nabi itu pilihan, wali juga pilihan. Kalau dukun bukan pilihan, dukun usaha. Ibu mau jadi wali, kalau nggak dipilih Allah nggak bisa. Ibu mau jadi dukun gampangan Bu. Jadi dukun. Terus kalau prosesnya, kalau Nabi pilihan, betul-betul pilihan, wali itu pilihan dari orang yang soleh. Soleh itu usaha. Kita bisa berusaha menjadi orang yang soleh. Nanti dipilih oleh Allah menjadi wali. Kalau dukun usaha atau belajar lalu jadi dukun. Terus kalau Nabi dikasih mukjizat, wali dikasih karomah, dukun ada kelebihannya karena belajar nanti punya kelebihan. Cuman sumbernya, kalau mukjizat sumbernya Allah, karomah sumbernya Allah, kelebihannya dukun sumbernya setan. Perilaku Nabi baik sekali, soleh, taat dalam ibadah. Perilaku juga baik, soleh, taat dalam ibadah. Kalau perilaku dukun rusak, baik hanya kepada orang tertentu dan jahat kepada orang yang lain. Ibadahnya tidak taat. Pakaiannya, Nabi pakaiannya sederhana, wali pakaiannya sederhana, dukun pakaiannya sombong dan pamer. Yang lebih tegas lagi, yang lebih jelas lagi, beda wali sama dukun. Kalau wali taat ibadah, dukun kurang taat dan atau cenderung tidak taat ibadah. Terus orang soleh atau wali hidupnya normal, sederhana. Dukun ingin hidup mewah dan poya-poya. Wali tidak menggunakan atribut-atribut sakral. Dukun menggunakan atribut sakral, keris, batu, cincin. Nih Pak ini. Tapi cincin ini saya nggak anggap sakral. Artinya saya lagi tadi dilihatin Ustaz pakai cincin kan. Ini dibuka juga nggak apa-apa, kantongin juga nggak apa-apa. Kalau mau diminta asal ada gantinya nggak apa-apa. Mutakaran nggak apa-apa. Kalau dukun diminta cincinnya nggak boleh Pak. Diminta gelang paharnya nggak boleh. Karena kekuatannya ada di situ. Kadang-kadang peci ya. Kalau peci saya mau ambil aja. Nggak pakai peci nggak apa-apa. Kalau dukun tertentu yang kekuatan ada di peci nggak bakal buka peci. Jinnya ada di situ. Baik. Terus kalau wali menghormati semua orang. Kalau dukun kurang hormat pada orang kecuali orang kaya. Yang kelima, wali tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Dukun mengharapkan imbalan. Terus wali tidak menggunakan atau tidak memerlukan syarat. Syaratnya bawa ini. Kalau dukun menggunakan syarat seperti kemenyan, ayam, makanan dan seterusnya.
tidak meminta apalagi mensyaratkan kedatangan berikutnya. Kalau iniannya, kalau dukun minta atau mensyaratkan kedatangan berikutnya. Jangan lupa datang lagi. Apalagi kalau udah sukses datang lagi. Kalau nggak datang nanti pakai ancaman dia. Nah, wali selalu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dukun selalu mengatakan eyang bisa, mbah bisa. Nah, kalau wali insya Allah. Jadi Allah yang menentukan. Kalau eyang bisa. Kalau wali selalu berpesan untuk berbuat baik kepada semua orang. Kalau dukun selalu berpesan untuk tidak melupakan jasa eyang. Ini cirinya. Yang 10, wali tidak menggunakan ancaman kecuali dosa yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dukun sering atau selalu menggunakan ancaman. Kalau tidak melakukan ini maka akan sakit, akan stroke, akan celaka 7 turunan. Kalau wali nggak ada yang kayak begitu. Wali, kalau kamu berbuat dosa, ya kamu salah, kamu harus bertanggung jawab sama Allah. Tapi yang lain-lainnya enggak. Baik. Nah, kita masuk ke hadis yang barunya, hadis yang ke-93-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil muttasili ila Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan mudhiza awid dajjal pasyarru ghaibin yuntadhar awis sa'ah fasa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ini hasan riwayat Imam Tirmizi. Bab kita kan segera melakukan kebaikan, Pak. Segera melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda lagi, jangan dibilang ntar atau tahun depan aja. Ini kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali sab'an, segera melakukan 7 hal sebelum datang 7 hal. Sebelum datang kebalikannya. Kenapa kayak gitu? Apa kalian mau nunggu fakron munsia, mau nunggu sampai miskin yang sehingga kita udah kagak bisa berbuat apa-apa lagi? Au ginan mudghiyah, atau sampai kaya tapi kaya yang lupa diri juga. Miskin nggak punya apa-apa, kekayaan kaya tapi lupa. Ini sama-sama nggak enak, Bu. Miskin nggak punya apa-apa nggak enak, kaya yang lupa diri juga nggak enak. Jangan nunggu itu. Atau sakit kita nggak bisa bergerak apa-apa. Atau tua yang udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini sama-sama kan semuanya udah ketinggalan zaman ya. Maksudnya udah ketinggalan kereta. Udah jatuh miskin, hancur lebur, nggak bisa sedekah lagi, nggak bisa pergi haji lagi. Dulu waktu kaya nggak mau pergi haji. Sekarang udah miskin baru kepengen pergi haji. Apa kata dunia? Atau kaya tapi kaya yang udah kupingnya udah tuli. Udah sibuk dengan kekayaannya aja, udah lupa daratan. Atau sakit yang sakitnya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Atau tua yang udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Atau kematian. Atau dajjal yang datang, mau nungguin dajjal. Ibu mau jadi orang baik, saya mau baik dulu, mau tungguin dajjal baiknya baru baik. Kan kalau kita belum baik, dajjal udah datang, susah, Bu. Susah. Terus atau saah, atau hari kiamat. Kiamat datang udah nggak ada ampunan lagi. Nggak bisa orang nanti berbuat baik di hari kiamat, nggak bisa. Orang berbuat baik di hari dajjal datang udah susah, Pak, kecuali emang udah baik sebelumnya. Dan ketika kiamat datang udah
kiamat itu lebih parah lagi, lebih mengerikan lagi. Adha wa amar. Baik. Di hadis yang ke-8-nya, anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar la'utiyanna hadhir rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar ma ahbabtul imara illa yauma idzin fatasawartu laha raja'an ud'alaha. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib ma'atahur iyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaika. Basara aliyun say'an thumma waqafa walam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madza uqatilun nasa. Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sama dari Abu Hurairah juga. Beliau cerita bahwa Rasulullah SAW waktu hari Khaibar, waktu perang Khaibar itu sekitar tahun ke-7 Hijriah, itu bersabda, la'utiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Aku akan memberikan bendera ini sebagai bendera komando kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Terus Allah akan membuka Khaibar ini melalui kepemimpinannya, melalui tangannya. Terus Umar komentar, Umar mendengar cerita itu, saya belum pernah, kata Umar, kepengen menjadi pemimpin kecuali hari itu. Kenapa kok Umar pengennya waktu hari itu? Karena Rasulullah bilang ini akan dibuka dan orang ini dijamin mencintai Allah dan Rasulnya. Supaya dipilih, Umar nongolin diri, biar Rasulullah lihat Umar, dikasih Umar. Ternyata Umar nongol juga gak dikasih gitu. Nah, yang dikasih siapa? Yang dikasih Ali. Ali dikasih, ini kamu mimpin pasukan ini, ntar Khaibar akan kamu menang. Ali itu waktu itu matanya sakit, Pak. Matanya sakit. Ada yang bilang sakit karena gurab, karena ada badai pasir, matanya katanya hampir buta. Rasulullah panggil, mata kamu kenapa? Matanya udah kayak begini, kelipannya bukan kelipan doang Pak, kelipan abis ya. Akhirnya Rasulullah ludahin Bu matanya Ali, ludahin, dikucek-kucek, sehat, sembuh. Ya, ludahnya Rasulullah Bu sembuh, ludahnya Pak Firdaus ya enggak. Ludahnya juga enggak. Iya, ludahnya Rasulullah. Nah, Rasulullah pesan sama Ali, jalan, jangan sampai jangan balik sampai Allah walayal tafid itu juga, bahkan jangan sampai longok kanan longok kiri, udah bismillah maju gitu, maju. Ali jalan, tapi pas udah nyampe jauhan dikit, Ali berhenti. Ali minta syaratnya, ini saya perang ini sampai kapan nih, sampai gimana? Dijawab oleh Rasulullah, qatilhum hatta yashhadu alla ilaha illallah. Perangi mereka sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Kalau udah mereka ngaku saya Muslim, maka jangan diapa-apain. Kenapa jangan diapa-apain? Karena hartanya, darahnya sudah maksum, sudah dipelihara, sudah dijaga, kecuali dengan hak yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita ini kan udah Muslim Bu,
darah ibu, harta ibu tuh haram. Haram bagi yang lainnya, kecuali karena haknya. Haknya apa? Kalau umpamanya ibu pukul orang, maka ibu boleh disakiti sesuai dengan ibu sudah menyakiti orang lain. Bapak ada yang bikin orang giginya copot, maka bapak boleh disakiti sampai giginya copot, sesuai dengan yang dia kerjakan. Harta ibu nggak boleh diapa-apain, tapi kalau ibu nggak bayar zakat boleh diambil. Atau ibu ngambil harta orang, harta ibu boleh diambilkan untuk mengambil harta orang tadi. Jadi batasannya itu doang. Yang lain selain itu ya nggak boleh. Nah, ini babnya dengan kita diminta untuk bersegera mengamalkan. Apa ada babnya? Babnya adalah keinginan Umar, Bu. Ketika Rasulullah bilang, aku akan berikan tongkat ini atau bendera ini kepada orang yang Allah cintai, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan nanti akan dibuka. Sahabat-sahabat pada bilang, saya dah Rasulullah, saya dah. Jadi semuanya saya dah. Sama ketika perang Uhud, Rasulullah bilang, siapa yang mau pakai pedang saya dan membayar haknya. Haknya apa? Ya untuk digunakan sebagai mana mestinya. Yang ambil kan ada Abu Dujanah namanya ngambil, dan beliau menggunakan pedang ini sampai membunuh 7 atau 8 orang, dan beliau sendiri meninggal di medan perang itu. Nah, sahabat itu berebutan, Bu. Begitu juga dengan yang ini berebutan. Berebutan kenapa? Sampai Umar bilang, saya nggak kepengen jadi khalifah, nggak kepengen jadi nggak kepengen, kecuali yang ini nih, Pak. Jadi pemimpin perang di perang Khaybar. Nah, kita kalau siapa yang menjadi ketua masjidnya di ujung kulon. Kalau masjid Istiqlal pada berebut, Pak. Masjid Al Azhar pada berebut mau jadi, Masjid Atin nggak tahu, mungkin pada berebut mau jadi pengurus masjid Atin, ketua masjid Atin. Tapi kalau masjid yang kagak ada duitnya, Pak, pada ogah. Nah, kalau yang di sini yang kita diminta, harusnya ketika itu amalnya adalah amal soleh, jawabannya adalah saya, tidak menunda-nunda lagi. Nah, itu hadis-hadis yang kita baca agak panjang ya, 2 bulan bacanya, baru selesai bab 3 bulan bahkan, bab Badiru bil amali soleh. Terus ini kan kita babnya ya, kita udah lewatin bab mutakin, Bu. Kalau kita ngeliat bab 11 ya, kita review dulu, ke belakang. Ya. Ini ini kan kita udah masuk ke bab sini nih, bab mujahadah. Kita udah lewat dari bab takwa. Secara teori, kelas kita sebenarnya udah kelas tinggi, Bu. Kelas orang-orang soleh. Kelas orang-orang bertakwa kan ini nih. Orang biasa naik menjadi orang bertakwa, ini persyaratannya: tobat, sabar, jujur, merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya kita masuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau udah bertakwa, yakinnya, tawakalnya dikuatin lagi. Terus ini kan udah kelas tinggi. Kalau kelas tinggi baru istiqomah. Jangan kelas rendah udah istiqomah. Kelas tingginya dulu istiqomah. Artinya istiqomahnya dalam ketinggian, bukan istiqomahnya dalam kerendahan. Nah, supaya jaga istiqomahnya apa? Dengan tafakur supaya terus berimplikasi, segera melakukan kebaikan. Nah, segera melakukan kebaikan ini ternyata butuh perjuangan yang berat.
perjuangan yang berat itu namanya mujahadah. Nah, kalau kita semuanya kita udah yakinin nih, semua ini kita udah yakinin, maka jujur aja kelas kita udah beda. Omongan kita juga udah beda. Saya ingin kasih contoh kayak gini. Kalau kita masih kelas ekonominya, masih kelas penghasilan sebulannya taruhlah 2 juta. 2 juta. Orang-orang yang berpenghasilan 2 juta, omongannya apa? Udah beli beras belum? Cukup nggak buat beli beras besok? Udah punya sepeda belum? Kalau yang penghasilannya 2 juta. Kalau 2 juta sama 5 juta mungkin ngomongannya motor. 5 juta sampai 10 juta ngomongannya mungkin mobil, Pak. Kalau yang penghasilannya 50 juta kan mobilnya bukan lagi udah beli Avanza belum? 50 juta ngomongnya Avanza, nggak level. Kalau yang udah tinggi kan ngomongnya udah ada mobil BMW baru tuh. Bukan ada mobil bekas baru, tapi mobil Alphard baru tuh. Kan yang berpenghasilan tinggi ngomongnya kan kayak gitu. Kamu dari mana? Saya dari Cililitan, dari pasar Klender. Omongan orang yang berpenghasilan 50 juta ngomongnya bukan dari pasar Klender, Pak. Ngomongnya dari mana? Dari Singapura. Dari mana? Dari Tokyo. Karena berpenghasilannya udah kelas tinggi. Disesuaikan. Kalau masih kelas 1 juta, 2 juta, belinya di mana? Di pasar Klender, pasar Tanah Abang, pasar ngomongannya sesuai dengan penghasilannya. Nah, sekarang ini kita mau kiaskan dengan ketakwaan. Kita ini mau bab mujahadah, ini kita udah bab ngomong kelas tinggi. Kelas tinggi, dan ketahuilah ibu-ibu yang udah ngikutin dari awal sampai akhir ini, mudah-mudahan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau kelas yang sekarang ini udah nggak disuruh sholat, Bu. Maksudnya sholat udah otomatis ya, otomatis udah dikerjain, nggak usah disuruh zakat, karena zakat udah pasti dikerjain. Yang disuruh ya sesuai dengan kelasnya. Kalau masih kelas awal, sholat. Ayo baca Quran. Ini kelas yang masih biasa. Kelas yang udah tinggi, bukan tidak baca Quran, bukan tidak sholat, tapi sholat udah menjadi amaliyahnya. Dia diminta untuk naikin pangkatnya lagi. Nah, pangkat yang kita mau naikin adalah pangkat namanya mujahadah. Dalilnya mana di Quran soal perintah untuk bermujahadah? Nah, dalilnya yang pertama adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam berjuang di agama Allah, lanahdiyannahum subulana, akan dikasih jalan, akan dikasih tahu, nggak bakal nyasar dia. Terus rugi dong. Wa innallaha lama'al muhsinin, nggak rugi. Kenapa nggak rugi? Allah sama dia. Umpamanya, Bu, kita sekarang nih mau ngeluarin duit ya. Ini ngeluarin duitnya babnya bukan bab 10.000, bukan bab 100.000. Kalau bab 10.000, bab 100.000 itu bab kemarin, Pak. Ini sekarang nih bab 1 juta, bab 10 juta, bab 100 juta. Nah, berat gak, Bu? Berat. Kalau disuruh ngeluarin duit 100 juta, berat. Tapi kalau orang yang mau mujahadah, saya mau nyumbang 100 juta. Nah, 100 juta kan bahasanya kan duitnya dari mana? Bahasa di sini lanahdiyannahum subulana. Allah akan kasih tuh pintu rezeki ini dan itu. Orang yang udah soleh, Bu, orang yang udah naikannya pangkatnya udah tinggi ya, derajatnya udah tinggi, kepengennya bukan kepengen masukin duit di tromol masjid. Kalau masukin duit di tromol masjid itu derajatnya masih rendah, tapi kepengen bikin masjid. Dia pengen bikin masjid, Pak.
pengen bikin masjid kan duitnya mesti gede, Bu. Lihat pergi kemana, tahu-tahu di kayaknya masjid udah jarang banget ya. Saya pengen bikin masjid Atau di sini kayaknya sekolah Islam nggak ada nih. Saya pengen bikin sekolah Islam Bikin sekolah Islam kan duitnya berapa duit, Pak? Bikin sekolah kan nggak cukup 1 miliar, bikin masjid kan nggak cukup 1 miliar sekarang ini. Terus kan duitnya dari mana? Kalau orang udah punya keinginan kayak begitu, jawabannya adalah lanahdiyannahum subulana. Allah bakal kasih petunjuk tuh. Allah kasih jalan. Nah, ini kamu bakal kalau emang betul-betul mau bikin masjid, tahu-tahu ngobrol sama orang bilang, "Saya punya tanah tuh daerah situ. Kalau mau memang buat dibikin masjid, bismillahin aja dah." Dapat 1 tanah. Sholat lagi, ngomongin lagi, tahu-tahu ada orang, saya biasa jual, usaha saya adalah jual semen. Udah nanti semennya 1 truk saya yang iniin, saya yang sumbangin. Udah semennya 1 truk. Ketemu lagi, saya usahanya adalah besi. Saya saya siapin besinya untuk pondasi. Dapat lagi. Lanahdiyannahum subulana. Ini saya ngomong, saya nggak bisa komputer, Bu. Saya nggak bisa komputer, maksudnya bisanya cuma begitu-gitu doang. Tapi saya pengen bikin program yang semua orang bisa memanfaatkan. Program yang paling akhir yang saya bikin adalah warung Ustadz ya. Warung Ustadz. Apa nawaitu saya kepengen orang tuh mengakses ceramah ustadz tinggal klik doang, Bu. Saya kepengen orang dari YouTube nggak mampir-mampir ke paha dan dada, dia langsung konsentrasi ke yang dia cari. Apa akhirnya saya bikin ini warung ustadz. Ibu mau dengerin ceramah siapa? Yang bikin siapa? Bu, saya cuma bikin konsepnya doang. Karena saya nggak bisa bikin program ini. Allah kasih orang ikut bantuin saya dengan gaji yang terserah saya. Jago banget bikin ginian, Pak. Jago banget bikin ginian. Akhirnya jadi. Udah jadi ini, Bapak tinggal mau dengerin ceramah siapa? Ustadznya tinggal milih. Ustadznya milih. Ibu mau lihat Masjidil Haram ya. Ini idenya agak akhir nih. Mau lihat Masjidil Haram secara live tinggal klik doang, Bu. Kangen ya. Kangen pengen Masjidil Haram, lihat sini. Nanti di sini ini tinggal bisa diklik begini. Ya. Mudah-mudahan iniannya kuat ya. Sinyalnya kuat. Yang belum umroh bisa habis ngelihat ini tinggal angkat tangan. Ini live nih. Ini di sananya lagi kayak begini. Ini bukan beda, sama-sama di sana lagi gini. Mau sholat subuh kayaknya enggak ya? Atau udah sholat subuh? Dikurangi 4 aja, Bu. Sekarang kita hampir 9 kurang 4 5 ya, sholat subuh bener. Lagi sop kayak gini. Ya. Nah, habis kita ngeliat Ka'bahnya kita angkat tangan dah. Kita berdoa, ya Allah, saya kepengen tawaf lagi. Ya Allah, saya pengen itikaf lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebulan kemudian tahu-tahu ada yang ngajakin, ayo kita umroh. Mama, ayo kita umroh. Atau nenek, karena udah punya cucu, nek aku baru dapat proyek berhasil nih, nenek aku ajak umroh deh. Atau Cing, ayo kita umroh bareng Cing. Kemarin saya umroh ada satu keluarga, dia ngajak encingnya, ngajak bibinya, bukan ngajak ibunya, keluarga terus plus ini live. Ini mau dengar ceramah ustadz tinggal klik doang.
Mau ustadz siapa tinggal klik, ini filenya ada sekarang ini mungkin sudah 700 file. Terus mau dengar motivator boleh, mau dengar qori Hafiz cilik boleh, mau dengar qori cilik juga boleh. Hafiz cilik, ada orang yang 3 tahun hafal Quran. Nih, Abdurrahman 3 tahun hafal Quran. Syarif Mustafa 10 tahun udah hafal Quran plus 11.000 hadis. 11.000 hadis, Bu. Ini Tabarok 4 tahun udah hafal Quran. Sekarang umurnya saya ketemu 2 bulan yang lalu di Istiqlal. Ini umurnya udah hampir 10 tahun, udah hafal Quran dengan 3 qiraah. Si Tabarok. Ini Yazid Kamil 4 tahun setengah udah hafal Quran. Mau dengerin suara Quran yang bagus, kalau kita mau lihat 3 Quran bacanya kayak gimana, ini tinggal klik ini doang. Ini Presiden Jazair ya, di depan Presiden beliau baca hafalannya. Ini lucu banget dan luar biasa, Bu. Dan ceritanya 2 tahun belum bisa ngomong, umur 2 tahun belum bisa ngomong, umur khatam 3 tahun udah hafal Quran. Kan luar biasa. Ibu mau ngeliat siapa lagi tinggal klik aja. Mau dengerin puisinya Taufik Ismail tinggal klik. Ini mau lihat carinya lewat tema tinggal klik doang. Lagi galau buka ini. Lagi marah-marah sama dimarahin suami buka yang mana lagi. Dimarahin istri buka yang mana lagi. Luar biasa, luar biasa. Nah, apanya? Iya, ini luar biasa, Bu. Luar biasa. Ini perannya peran ibu yang paling tinggi. Peran ibunya yang paling dominan. Ya. Kalau mau ngelihat yang bacaannya enak, tinggal qori cilik. Ya. Kita dengerin Muhammad Toha baca ya. Ini kecil-kecil udah jadi imam. Dan suaranya ibu sering dengerin di Mekah dan Madinah. اهدنا الصراط
Nanti mau pilih yang mana lagi tinggal pilih aja Bu. Kiainya pun tinggal pilih aja. Dan kalau mau ngaji bareng ulama dunia tinggal klik-klik ini. Ini rubah menjadi ulama dunia. Mau ngaji sama Yusuf Kordawi, saya Yusuf Kordawi tinggal klik. Mau ngaji sama guru saya Muhammad Said Ramadan Al-Buti tinggal klik. Mau dengerin Aid Al-Qarni tinggal klik. Mau dengerin siapa ulama siapa tinggal klik. Udah ada 1.500 file, 500 video. Semuanya tinggal klik. Mau ngaji kitab apa tinggal klik doang di sini. Mau hadis atau mau Quran tinggal klik aja, gurunya juga tinggal pilih, gurunya siapa aja, tajwid umpamanya. Ini yang ngajar tajwid banyak, tinggal pilih doang, kitabnya kitab apa tinggal pilih. Cuman kalau yang ini bahasa Arab semua. Semuanya bahasa Arab. Kalau yang tadi dari Indonesia semuanya bahasa Indonesia. Nah, ini bab mujahadah ya. Nah, akhirnya juga saya kepengen ini buat anak-anak mana? Nah, saya bikinin Bu buat anak-anak. Ini buat anak-anak jendela ilmu. Jendela ilmu nih, trek proklamasi ada, gunung kayak gimana, langit kayak gimana ada. Bahkan di sini ada mobil pesawat ada. Tinggal klik-klik doang. Ya. Ini mobil yang bisa terbang. Ini sinyalnya Bu ya. Sekilas mobil ini terlihat dibuat untuk di jalanan, meski desainnya agak berbeda. Saat di jalanan aspal atau rumputan, mesin ini dapat berubah dan terbang. Mobil terbang ini dibuat oleh perusahaan Belanda bernama Pelvi atau Personal Air and Land Vehicle. Nanti anak-anak suka banget yang ini Pak. Anda bisa kemudikan seperti mobil umumnya, juga bisa diterbangkan. Kita juga bisa bikin yang lainnya. Jadi jika Anda ingin terbang melewati pegunungan, kemudikan. Ya. Ini saya pengen kasih kuis ke ibu-ibu, ke adik-adik. Ini ada adik-adik. Sebentar aja. Ini bab kita ntar bab mujahadah. Dan ini nanti bisa diakses Bu ya. Kalau anak-anak suruh langsung ke warung Ustadz susah. Masuknya lewat jendela ilmu dulu. Ntar baru masuk ke warung Ustadz. Nah, ini telur dimasukin ke sini. Bagaimana pindahin telur tanpa memegangnya, tanpa pegang telur, tanpa pegang gelas. Ini bisa dibuktikan secara ilmu fisika Pak. Gimana ngeluarin? Ada yang mau jawab? Digebrak gitu ya, ditiup, jatuh Bu. You bet someone $10 that you're able to turn this egg upside down without touching the egg or touching the glass. How you do it? If someone takes that bet, this is what you have to do. You have to blow right in the middle of the egg. Watch. 1, 2. Just turn the egg. Simple step. And you just won $10. Also, if you practice, you can, for example, say, okay, I can, without touching the egg or the glass, I can put this egg over this glass. Watch.
Just Buat middle ibu-ibu income. mungkin nggak menarik ya. Buat anak-anak Hope you like it and have a nice menarik, day. Bu. Oh, Dan I forgot. And saya udah praktekin. that this is a real Saya udah life praktekin. Saya pembukaan ceramah saya buat anak SD buka ini aja. Wah, semuanya pada tepuk tangan. Pada tepuk tangan, bikin yang lain nih udah tinggal klik doang, Bu. Wah, nanti baru masukinnya ke sana. Bab mujahadahnya apa? Ide ini datang setelah Warung Ustadz muncul. Warung Ustadz akhirnya berkembang menjadi ulama, ngaji bareng ulama dunia. Nah, saya tidak bisa, Allah kasih orang yang bisa tapi nggak tahu bikin apaan. Dia cuma bisa bikin program tanpa bisa bikin isi. Lutfi bisa bikin isi, nggak bisa bikin program. Cuman program sama isi nggak ada duitnya, nggak bisa, Bu. Nah, ada orang yang bantuin bikin duitnya. Ada yang nyumbang 50.000, ada yang nyumbang 100.000. Akhirnya jadilah kayak gini. Ini bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Dan ini sudah ditawar, Bu, oleh TVRI. Kita jadikan program pendidikan aja. Nanti bisa offline, nanti orang sekolah-sekolah bisa pakai yang ini. Iseng-iseng mau tahu caranya kayak gimana, nah, nanti bisa memotivasi orang supaya bikin, Bu. Bikin buku caranya kayak gini, bikin pulpen caranya kayak gini, bikin keju kayak gini, bikin kopi kayak gini. Nah, semuanya tinggal klik doang. Nah, dan biar wawasannya jadi tinggi. Sekali lagi, bab kita mujahadah. Ibu kepengen, Allah kasih jalan. Tapi kalau kita nggak kepengen, ya nggak ada jalan, Bu. Tapi kalau kita kepengen, Allah kasih jalan. Ada aja jalannya, Bu. Nih, tadi kita Riyadhus Shalihin yang ini. Emang saya bikin, Bu? Bukan. Saya kagak bisa bikin program kayak gini. Yang bisa bikin ada programmer. Ternyata programmernya juga kurang canggih. Ada lagi yang bisa canggih. Allah kasihin itu. Allah kasih pertemukan orang-orang itu. Akhirnya gabung di kita. Akhirnya jadi bikin. Yang penting babnya adalah mau untuk berbuat. Itu bab kita. Dan secara teks dalilnya adalah dalilnya walladzina jahadu fina, pasti Allah lanahdiyannahum subulana. Ustaz, tadi itu yang ngambil manfaat siapa? Nah, warung Ustaz udah dibuka oleh, kita bisa lihat di sini. Udah dibuka. Ini di bawahnya ada statistik. Tunggu sebentar. Udah dibuka oleh 21.708 orang. Dan udah berapa kali? Udah hampir 100.000 kali. Nah, dari berapa negara? Dari 37 negara. Kan berarti orang yang banyak menggunakan. Saya dapat apaan, Bu? Ini kan gratis. Ini nggak usah pakai bayar, nggak usah pakai daftar, tinggal buka. Iklannya nggak ada. Iklannya nggak ada. Saya dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Innallaha, di sini ya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang suka bantu. Ntar juga saya akan dibantu. Minimal bantuannya adalah di akhirat nanti. Kita mudahin orang, Allah akan mudahin kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membantu seorang hamba semasih hamba itu membantu hamba Allah yang lain. Itu iniannya ya. Walladzina jahadu fina. Kita mujahadah. Ibu mau ngaji di sini sampai kapan, Bu? Betul tuh, sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita disuruh sembahlah Allah sampai akhir hayat. Jangan sampai pensiun, Bu. Wah, sampai pensiun aja dah. Wah, sampai nanti saya sampai dapat jodoh. Jangan. Sampai punya anak. Kalau udah punya anak kayaknya nggak sempet. Jangan begitu, Bu. Jangan nawaitunya, jangan sudah memotong kebaikan. Akan tapi sampai akhir hayat. Soal nanti ternyata anaknya doyan ngaji.
karena ibunya nggak motong, jadi anaknya doyan ngaji, anaknya mau dibawa ke pengajian, nggak berisik. Ya, jangan-jangan ntar anaknya jadi kayak Abdurrahman tadi itu Pak, 3 tahun udah hafal Quran. Ya. Wa'bud rabbaka hatta yakin, kita bermujahadah, kita berusaha keras, jangan tanggung-tanggung sampai kapan? Sampai akhir hayat. Itu pesannya. Terus waskuris rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ingatlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila ai in qata ilaihi. Dan serahkanlah ke apa terjemahannya Ustaz? Yang apa? Dengan penuh ketekunan. Kita disuruh mengingat Allah atau beribadah kepada Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, dengan penuh ketekunan. Baik. Dengan penuh ketekunan kan sama dengan mujahadah, Pak. Sama dengan mujahadah. Terus apa enaknya kalau kita mujahadah? Allah bilang, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Kita mujahadahnya separuh-paruh, Allah lihat. Kita mujahadahnya full, Allah juga lihat. Allah akan balas yang separuh dengan separuh, Allah yang akan balas yang penuh dengan penuh. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Terus buat siapa tuh? Mujahadah kita buat siapa? Jawabannya adalah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra. Ibu jangan khawatir, apa yang ibu lakukan itu ibu akan dapati di sisi Allah. Allah terima, Allah akan ganjarkan lebih hebat lagi. Ibu nyumbang cuma 1 juta, Allah balas dengan 10 juta. Ibu nyumbang 10 juta, Allah akan balas dengan 100 juta. Itu minimal kan, 1 kali 10. Ibu nyumbang 10 juta, boleh jadi Allah balasnya dengan 70 kali lipat. Boleh jadi Allah kasihnya dengan 700 kali lipat. Dan jangan khawatir, Allah itu punya pahala yang besar. Apa pahala yang besar? Ya surga diantaranya. Terus kalau cuma dikit gimana? Saya mampunya cuma sedikit. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah juga tahu kok. Ibu penghasilannya segitu, ibu punya duit cuma segitu, maka segitu. Allah tahu kalau ibu lagi kurang sehat, bisa sholat tahajudnya cuma 2 rakaat. Jangan ditinggalin, sekalipun cuma 2 rakaat. Kenapa kok jangan ditinggalin? Fa innallaha bihi alim. Jangan bilang saya lagi sakit biasa 8 rakaat, nggak enak kalau nggak 8 rakaat. Sekarang jadinya ya nggak usah sholat aja dah. Kalau nggak 8 rakaat saya nggak sholat. Jangan begitu Bu. Akan tapi biar aja 2 rakaat, karena Allah tahu kalau ibu sekarang cuman bisa 2 rakaat karena lagi sakit. Fa innallaha bihi alim. Nah, hadisnya, ini hadisnya keren Bu. Hadisnya saya seneng banget ini. Ya. Hadisnya tentang wali. Wa ammal ahadits fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ini artinya sampai sini man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang berani nyolek-nyolek waliku, wali min auliyaillah, maka aku akan umumkan bahwa aku perang dengan dia. Aku musuhan dengan dia. Barang siapa menyakiti, kalau bahasa Betawi kan colek ya, berani nyolek. Nyoleknya artinya untuk nantangin berantem, nantangin siapa yang mau mengganggu waliku, maka Allah bilang, aku sudah umumkan genderang perang dengan dia. Karena kan buat orang mukmin, berani gak perang lawan Allah? Kalau berani ya silahkan. Tapi ente siapa, Allah siapa? Untuk mitos ente kan gampang banget.
untuk musuhin Allah, itu bisa apaan? Kan nggak seimbang, Bu. Nah, kita yang beriman kepada Allah pasti takut. Kita nggak berani sama Allah. Emang kita siapa? Nah, sekarang nih di sini nggak dikupas soal kita siapa, kita gimana ngelawan Allahnya, enggak. Tapi yang dikupas di sini adalah siapa itu wali. Nah, ibu bisa menjadi wali, bapak bisa menjadi waliullah ini. Caranya kayak gimana? Nih caranya. Caranya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la uizannahu. Rawahul Bukhari. Ini Allah sambung niatnya firman Allah. Ini firman Allah berarti hadis qudsi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai daripada yang aku wajibkan. Terus tidaklah seorang hamba menambahnya dengan mendekatkan diri kepadaku dengan menambah dengan yang sunnah-sunnah sampai akhirnya aku mencintainya. Kalau sudah aku mencintainya, naik dia menjadi wali. Kalau sudah aku mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Aku adalah matanya yang digunakan ketika melihat. Aku adalah kakinya dan tangannya yang digunakan ketika jalan dan melakukan sesuatu hal. Terus yang lebih jelasnya lagi, wa in sa'alani a'taitu. Kalau dia minta kepadaku, aku kasih. Dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi. Nah, ini saya perlu diri. Ada pulpen, ada spidol ya. Ini yang seperti kan jadi mau jadi wali ini yang wajib. Kalau mengerjakan yang wajib, maka Allah sangat mencintainya. Kalau kita kerjakan yang wajib, maka Allah akan menyukai. Kalau sudah yang sunnah, Allah akan mencintai. Kalau Allah sudah cinta, maka kemungkinan bisa menjadi wali. Kalau sudah jadi wali, maka kupingnya, matanya, tangannya, kakinya, ini adalah tangan Allah, kaki Allah, kuping Allah, telinga Allah. Apa maksudnya? Telinganya pasti lakukan hal yang selalu diridhoi oleh Allah. Kakinya pasti jalannya menuju
tempat yang Allah sukai. Tangannya selalu berbuat yang Allah sukai. Udah ke arah, diajakin, kakinya diajakin ke kota, ngerem dia. Ke kota kalau meledak nggak apa-apa, tapi kalau ke pub nggak mau. Ke sini daerah Jakarta Timur, kalau mampir di Atik mau, kalau mampir di sebelah sonoan nggak mau. Sebelah sonoan, orang Atik tahu lah. Sebelah sonoan nggak mau, kalau sebelah sini mau. Jadi kakinya kayak ada yang kering, Bu. Matanya kayaknya ada yang kering. Kupingnya diajakin ngomong gosip, kalau kupingnya bawahnya panas, Bu. Udah langsung meninggalkan. Nah, mau pergi ke satu tempat, ayo kita hadir ke tempat teman kita, yuk. Ditungguin sama teman-teman. Tahu-tahu di situ lagi nyiapin minuman ya. Teman-temannya pada mau mabok nih. Bannya dikempesin oleh Allah. Jadi nggak nyampe ke rumah. Kan Rasulullah kayak gitu. Rasulullah kan kepengen, maaf ya, pengen ngintip. Nah, Rasulullah diajak ngintip pengantin baru oleh teman-temannya, masih muda, Rasulullah masih muda. Nah, diajakin ngintip oleh teman-temannya dan Rasulullah, oke, kita ngintip yuk. Ntar malam habis habis Isya lah bahasa kita ya, habis Isya. Apa yang terjadi? Teman-temannya pada ngintip, pada nungguin, mana nih Muhammadnya ketiduran. Akhirnya sampai pagi Muhammadnya ketiduran, yang lainnya pada ngintip, Muhammad enggak. Kan belum jadi nabi ya, belum jadi nabi. Itu 2 kali Rasulullah kayak yang ceritain siapa? Rasulullah sendiri. Kenapa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita udah jadi wali, kaki kita dijaga, tangan kita dijaga, kuping kita dijaga. Jaganya kayak apa? Kan itu macam-macam lah. Nah, ini yang kita dihalangin lah, kita mau ke rumah orang karena di situ ada maksiat jadi terhalang, jadi tertunda. Ini idealnya. Nah, terus yang enaknya lagi, yang ini yang mungkin belum kelihatan yang enaknya ya. Ini ketakwaannya. Yang enaknya lagi doa minta ataupun minta perlindungan. Doa plus atau doa minus akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Baru bilang, Bu, baru pengen makan bebek goreng ah. Baru ngomong gitu, Ustaz. Tahu-tahu ada orang, Assalamualaikum. Ustaz, tadi Ustaz dari saya lagi mampir ke bebek Pok Berek. Kayaknya saya ingat Ustaz Yudi datang yang mampir. Itu baru pengen doang, Bu. Nanti pengen durian montong, ada Pak Firdaus langsung bawain durian montong dari pasarnya. Pengen apa dibawain? Pengen apa dibawain? Bu, yang makanan doang? Enggak, bukan makanan doang. Pengen umroh, ada yang ngajakin. Pengen haji, ada yang undang. Pengen ke Australia, ada yang undang. Iya. Artinya sesuatunya itu tanpa dia harus punya, Bu, tapi bisa. Ada orang nih, Ustaz, saya perlu banget bisa tolong Kak, kita nggak punya duit, tahu-tahu ada orang datang, Ustaz, apa yang saya bisa bantu? Jangan bantuin saya, bantuin orang ini aja. Akhirnya orang itu kebantu bukan lewat saya, lewat orang lain, tapi perantaranya saya. Banyak nggak ini terjadi? Mungkin nggak ini terjadi, sangat-sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya sering melanjutin konsep ini. Ibu udah jadi wali atau belum? Udah jadi orang soleh atau belum? Belum. Bapak kalau mau ngetes udah jadi orang soleh atau tidak? Sekarang bilang aja pengen apaan? Kepengen apaan? Ntar ada yang ngasih Kak. Kalau ada yang ngasih berarti alhamdulillah Kak saya udah naik dikit gitu. Alhamdulillah Kak saya udah naik. Jangan pengen pulang kok, pengen pulang mah.
tapi pengen sesuatu, dan ini pengennya pakai jujur ya, bukan main-main. Jujur, ntar Allah sayang atau enggak. Tapi kalau udah jadi wali, udah jadi orang yang soleh, maka ntar kepengenan kita ke Allah yang sediakan. Bahasa yang tadi itu lana dia nahum subulana, atau bahasa yang lainnya yang Allahu makhraja. Apa namanya? Tapi ini nggak boleh diceritain ya, nggak boleh diceritain takut sombong. Jadi bapak ingin apa, ibu ingin apa, terus lihat. Kalau yang saya sering bilang, mungkin di situ udah berapa kali saya bilang, kalau hujan ntar coba jangan pakai payung, basah, berarti kelasnya kelas biasa, berarti kelasnya masih SD. Tapi kalau udah nggak basah, naik kelasnya udah tinggi, udah naik pangkat. Ya Allah, saya mau ke masjid tapi hujan nih, ya Allah lindungi ya. Kalau bahasa doanya Allahumma hawalana wala alaina. Banyak tuh yang kayak begitu. Banyak. Tahu cuma kayak orang kecipretan doang tuh. Nggak pakai kelepekan, nggak pakai bahasa kayak gitu. Ini kalau buat orang yang orang soleh, rumahnya di Cipinang, rumahnya di Kampung Melayu, dia di Jalan Cina ya, dia udah orang soleh, itu nggak bakal kebanjiran. Kenapa? Sebelum musim hujannya udah tawarin, Ustaz mau pindah nggak? Pindah, ada rumah anak yang nggak kebanjiran. Nggak kebanjiran bukan berarti rumahnya nggak masuk air, Bu. Boleh jadi dia ditawarin orang rumah dengan harga yang bagus, rumah dia ditukar atau kayak gimana, dia sama sekali nggak rugi. Itu orang yang soleh, subulnya itu yang ngatur siapa? Allah. Kalau yang ngatur kita kan kita jual dulu Pak ya, jual dulu, ambil dulu duitnya, baru beli yang baru. Kalau Allah yang ngatur kan nggak perlu gituan. Gimana Pak? Kalau haji 3 kali mah kagak gituan itu. Itu nggak main itu. Haji Jamal 3 kali. Cuman kan Bu, nantinya kalau orang yang soleh siap-siap dengan kesolehannya. Nanti kan dia melalui proses pembelajarannya, naik jadi muttaqin, naik jadi solihin, itu juga seleranya beda Bu. Kalau udah jadi orang yang soleh, seleranya selera kelas tinggi, kelas tingginya kelas tinggi orang soleh Bu, bukan kelas tinggi orang biasa. Kalau kelas tinggi orang biasa kan kepengennya belanja, makan, jalan-jalan. Dia enggak. Kalau jadi orang yang soleh, keinginannya udah ayo kita tahajud, ayo kita bantuin orang, ayo kita nyantunin orang yatim, ayo kita ngelihat orang sakit, kita bantuin orang sakit. Nah, ntar bantuannya Allah, ya nggak usah bawa duit, nggak apa-apa Bu. Ntar juga ada yang barengin, dia girang banget. Kadang-kadang dia mau pulang malah di amplopin. Udah kayak gitu Bu. Ya. Gampang nggak jadi orang soleh? Kalau secara teori ini gampang. Kita udah berkali-kali di sini kita katakan, ibu mau naik pangkat menjadi orang muttaqin itu gampang. Naik pangkat jadi ini, jadi muttaqin, naik ke sini gampang Bu. Yang susah adalah jaganya. Loncat ke sini gampang, nanti konsistensinya untuk istiqomah terus sampai akhirnya jadi wali, jadi soleh. Yang susah istiqomahnya. Kalau hitungan saya nih, semua yang hadir di sini pada detik ini merupakan orang yang muttaqin. Cuman pada detik ini.
Entar siang saya nggak jamin. Apalagi sore, apalagi malam. Tapi detik ini, hari ini, semua yang ada di sini tanpa kecuali adalah sudah masuk kategori muttaqin. Gimana yang main-main di sini, yang nawaitunya kurang baik juga ya, kurang sempurna juga, insya Allah masuk. Cuman istiqomah agak atau enggak tuh, jaga gak dia? Itu yang saya nggak jamin sama sekali. Ada orang mungkin yang muda bilang gini, Ustaz, kalau jadi orang soleh nggak enak. Kenapa? Nggak bisa ke diskotik. Menjadi orang soleh nggak enak, nggak bisa saweran gitu, nggak bisa nyaweran. Jadi orang soleh nggak enak, nggak bisa dugem, nggak bisa berenang di mana tempat umum gitu. Seleranya kan udah beda, Bu. Orang soleh tuh pikirannya, ntar aku akan dapat yang lebih enak. Kita baru makan begitu doang, ntar aku udah makan yang lebih enak. Kita baru umpamanya ya, kan di situ enak dugem, ceweknya cakep-cakep, cakepnya cuma segitu, ntar aku akan dapat yang lebih cantik daripada yang sekarang saya lihat. Jadi ukurannya kayak gitu, Bu. Ukurannya entar. Keinginannya bukan dunia lagi, keinginannya udah akhirat. Baik. Di hadis berikutnya, An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih qala idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataitu harwalah, rawahul Bukhari. Ini hadis qudsi juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza taqarrabal abdu ilayya, jika seorang hambaku datang kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sejauh 1 hasta. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya 1 depa. Kalau ada yang mendekatkan diriku seperti orang berjalan, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya seperti orang berlari. Artinya Allah akan membalas usaha kita dengan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ibu mencoba untuk tahajud, untuk baca Quran, untuk banyak zikir. Kira-kira nih secara normalnya seminggu baru enak nih, Bu. Tapi 1 hari aja udah enak. 1 hari aja udah enak. Tinggal ibu menjaga atau enggak. Secara teori kenikmatan itu baru dirasakan setelah seminggu. Tapi orang yang mencobanya baru 1 hari aja udah enak. Kenapa kok bisa kayak begitu? Karena balasan dari Allahnya itu 2 kali lipat, minimal 2 kali lipat. Nanti Allah nggak bakal bosan sampai kita yang bosan sendiri. Allah nggak akan menjauhi kita sampai kita yang menjauhi Allah sendiri. Ibu bakal terus dicintai Allah selama langkahnya aktif ke sini. Ibu akan lari sendiri, melarikan diri sendiri, bukan Allah yang melarikan dari ibu. Tadi kita katakan sekarang nih kita posisinya sudah muttaqin. Ntar tuh yang ngerubah siapa? Yang ngerubah kita sendiri, Pak. Apakah kita tetap muttaqin atau kita berubah menjadi munafikin lagi? Dan kalau hadis nomor 95 dan nomor 96 ini kita gabung, jawabannya gampang nggak menjadi orang yang soleh? Jawabannya harusnya gampang. Gampang menjadi orang yang soleh. Bisa gak semua nih menjadi orang yang soleh? Bisa. Termasuk adik kita yang masih mungkin masih SMP atau itu juga bisa. Bisa menjadi orang yang situ. Bahkan kalau misalnya yang masih muda itu Allah lebih hebat, lebih ini lagi, lebih suka lagi. Akan menjadi sabun nasa'afi ibadatillah, menjadi seorang pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah tua kayak gimana, Ustaz?
Udah tua memang responnya kurang, Bu. Nah, responnya kurang karena bahasa Betawinya dulu kemana aja. Nah, dulu kemana aja, sekarang baru ngedeket. Cuman kalau misalnya Allah nggak menafik ya, Allah nggak menolak, tapi Allah bilang bayarnya 2 kali dah. Bayarnya 2 kali. Kalau yang muda bayarnya sekali aja udah bagus banget, udah langsung direspon. Tapi kalau yang tuaan itu bayarnya 2 kali. Artinya usahanya saya benar-benar mau taubat ya Allah, saya benar-benar mau taubat. Bukan kalau anak muda masih muda udah taubat, masih muda udah rajin ke masjid, stempelnya udah gampang banget. Lagi-lagi bukan berarti yang tua ketutup, Bu, ya, enggak. Yang tua tetap kebuka, tapi karena udah tua maka iniannya udah berbeda. Sama, saya ingin katakan itu supaya nggak salah paham. Kalau di sini ada yang umurnya 20 tahun atau 25 tahun nyumbang sedekah entah kemana, ke anak yatim atau kemana, nyumbang 1 juta. Sama di sini ada nenek-nenek nyumbang 1 juta juga. Pahalanya gedean yang mana, Bu? Gedean yang kecil. Ada anak muda 1 kali datang ke masjid sini. Ada nenek-nenek datang ke masjid ke sini. Pahalanya gedean siapa? Gedean yang muda. Kenapa kayak gitu? Kalau nenek-nenek, lu mau kemana lagi, Mak? Kalau nggak ke masjid, kalau anak muda kan pilihannya masih banyak. Nah, dia mau ke taman mini lah, dia mau ke taman mana, dia mau main sama temennya lah. Nah, karena itu pahalanya dibesarin. Kalau gitu Allah nggak adil. Allah nggak adil gimana? Dulu juga waktu ente muda pahalanya digedein, tapi ente nggak datang aja, gitu. Waktu masih muda kan masih diberi kesempatan yang sama, Bu. Cuman kitanya nggak datang. Karena itu yang datangnya udah tua, tolong bayarannya lebih. Bayarannya lebihnya apa? Artinya istighfarnya dibanyakin, ininya dikuatin, azabnya dikuatin lagi, penyesalannya ditambah ya, penyesalannya ya Allah, dulu saya kayak begini nih, saya jauh dulunya, sekarang saya kepengen banget, ya Allah terima ya taubat saya. Nah, kalau anak muda kan nggak perlu kayak begitu ya, dia belum dia belum lewat. Cumannya ini hadis yang terakhir yang kita baca untuk kesempatan ini. Cumannya gini, Bu. Hadis ke-97 nih. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh rawahul Bukhari. Nah, di sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 nikmat yang banyak orang lalai. Banyak orang ketutup ya, banyak orang lupa akan hal itu. Apa itu? As-sihah wal faragh, sehat dan waktu luang. Waktu sehat dia lupa, sehingga ini waktu sakit baru ingat. Waktu kemarin ada waktu, banyak waktu dia lupa, sekarang nih udah di ICU baru ingat. Wal faragh di sini kan juga kayak orang tua, dulu masih muda lupa, tua baru ingat. Nah, kita dimintanya gimana? Ayo mumpung masih sehat, ayo bismillahirrahmanirrahim. Ayo mumpung masih ada waktu, bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini mungkin selanjutnya kita masih ada waktu, kita perluas kajian kita dengan sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, demikian telah kita sama-sama ikuti kajian hadis yang telah disampaikan oleh kita. Dan untuk memperdalam materi yang telah disampaikan, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Dari Ibu dulu dipersilakan.
Ada yang mau bertanya, Bu? Tidak ada? Sudah paham semua ya tentang mujahadah? Baik, Bapak-bapak, ada yang mau bertanya? Baik. Waalaikumsalam. Iya. Tadi disinggung tentang wali. Ya. Saya baca kitab Risalah Syariah Iya. tentang wali. Di sana ada 3 tingkatan wali. Di antaranya kutub atau wali Ghaus yang punya kemampuan seperti Avatar. Ya. Atau di India sekarang ada Sai Baba. Dalam konsepsi tasawuf ini kalau dilihat dari sudut ilmu hadis, memang kelihatannya kan kurang rasional membicarakan tentang konteks ini. Iya, iya. Nah, bagaimana sebenarnya keberadaan wali-wali ini menurut ahli hadis? Sementara wali ini kan konteksnya adalah Tasawuf. dalam konteks tasawuf. Ya. Mohon penjelasan agar bisa kami pahami. Terima kasih. Ya. Ahli hadis pada nggak menafikan, Pak. Cuman yang sering ahli hadis itu pada gelisah adalah orang yang bukan wali ngaku wali. Ini yang jadi problem, Bu. Bukan wali ngaku wali. Sama kayak dukun tadi, ada yang dukun ngaku ustadz. Kan banyak banget dukun tapi ngaku ustadz. Akhirnya apa? Mencelakakan orang tuh, Pak. Kayaknya hebat, padahal tipu daya. Kalau emang wali betul, dia sendiri akan menyendiri, Pak. Kalau emang betul-betul wali, dia nggak akan pamer kehebatannya itu nggak dipamerkan. Dan ketika kita bisa ngomong sama wali nih, yang takut masuk neraka itu bukan bapak, tapi walinya, Pak. Kita bilang nih, Umar menurut teori Imam Bukhari, kalau bab aulia Allah, Umar tuh dimasukin sebagai wali min auliaillah. Pertanyaannya, Bu, ibu-ibu di sini takut gak masuk neraka, Bu? Percaya gak bahwa ibu akan dimasukkan ke dalam surga? Nah, ibu dimasukkan surga dulu, apa dimasukkan neraka dulu baru masuk surga? Enggak. Kira-kira ibu langsung dimasukkan surga langsung, atau dimasukin neraka dulu atau baru dimasukin surga? Langsung surga. Ya. Ya. Saya agak sedikit percaya bahwa di sini ini yang hadir di sini lebih percaya bahwa dia akan dimasukkan ke surga dulu dibanding masukin neraka. Ibu nih yakin. Tapi kalau kita tanya Sayyidina Umar ya, tanya Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kalau masih ada, kira-kira engkau akan dimasukkan neraka dulu atau dimasukkan ke surga dulu? Nah, jawabnya Umar, saya takut Allah masukkan saya ke dalam neraka. Kalau ibu kan kepengennya, ya Allah masukin saya ke surga, karena menganggap dia udah menjadi orang yang soleh, karena menganggap dirinya berhak untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau Sayyidina Umar khawatir dia dimasukkan ke dalam neraka. Kalau Kiai Dukun, Pak, saya haji Jamal 3 kali, udah dijamin Allah masuk surga. Ngomongnya pasti dia seolah-olah udah dijamin masuk surga, sedangkan wali sendiri khawatir dia dimasukin ke dalam neraka. Kan sekalipun inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuman
ketawaduannya, kekhawatirannya, ketakwaannya kepada Allah, begitu. Kalau kita ke Rasulullah udah dimaafin dosa-dosanya, masih beristighfar 70 kali atau 100 kali. Nah, kalau pembagian itu ijtihad ya. Wali ada wali kutub dan sebagainya, kemampuannya kayak Bapak bilang kayak avatar ya. Kaidahnya Pak, kaidahnya di ilmu akidah, apa yang diberikan kepada Nabi sebagai mukjizat bisa diberikan kepada wali kecuali wahyu, kecuali kitab suci, itu doang, kecuali syariat, itu nggak bisa diberikan kepada wali. Tapi kalau umpamanya Rasulullah pernah mengeluarkan air dari iniannya, itu wali pun bisa. Rasulullah pernah mi'raj ya, wali pun bisa. Cuman sayangnya nih Bu nih, banyak orang yang bukan wali ngaku wali biar dihormatin. Akhirnya ngaku-ngaku, semalam saya sholat di Mekah, semalam saya sholat di Masjidil Aqsa. Enak banget tuh sholat di Masjid Aqsa. Padahal dia kebohong Bu. Apa? Wah, kok bisa kan saya wali. Nah, kan saya wali. Biar apa? Biar semuanya, waduh, Ustaz bisa sholat di Masjid Aqsa. Semuanya cium tangannya bolak-balik Bu. Bolak-balik. Banyak banget yang kayak gitu. Padahal dia ngebohong Bu. Ngebohong. Nah, wali yang benar nggak akan cerita semalam saya sholat di Masjidil Aqsa, nggak bakal. Sekalipun itu terjadi, beliau nggak bakal cerita. Kecuali ada yang nanya, dan itu juga khusus, dia akan cerita. Tolong jangan dijadikan ini, takut jadi fitnah, takut dia jadi riya. Baik Bu, mungkin itu komentar saya. Ya. Silakan, di belakang ada Ibu. Waalaikumsalam. Tadi menarik sekali dikatakan bahwa saat ini yang ada di sini saya dapat mutakin kami nanti siang saya tidak tahu. Nah, mohon penjelasannya bagaimana kita memaintain agar kita tetap ada dalam koridor itu seperti mereka soleh, sehingga tadi perubahan berjam kita tidak bisa menjamin kita akan meningkat dari panahnya dan turun. Nah, apa esensi yang harus kita pegang dan kita bisa kembali tetap di dalam koridor itu, sehingga nanti siang pun kita insya Allah masih mutakin dan insya Allah makin tua semakin terhadap soleh. Terima kasih. Iya. Betul. Itu jawabnya satu kitab Riyadhus Shalihin Bu. Jawabannya adalah pengajian kita dari awal sampai hari ini. Jawabannya kita disuruh yang kemarin ya. Saya bukain iniannya aja. Salah, saya tutup dulu sebentar. Jawabannya ini Bu, kita disuruh sabar, disuruh jujur, disuruh muraqabah, disuruh takwa, disuruh yakin, disuruh istiqomah. Nanti untuk menjaga istiqomahnya kita disuruh tafakur. Untuk menjaga tafakurnya kita disuruh segera berbuat baik. Segera berbuat baik ternyata butuh modal. Butuh modalnya disuruh mujahadah. Nah, yang kita lakukan untuk menjaga konsistensi kita itu yang melakukan ini semua.
Ini bukan satu paket terpisah, ini satu paket, satu kesatuan. Kalau secara teks yang ringkasnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ibu bertakwalah di mana saja ibu berada. Jangan bertakwanya cuma ketika ada di masjid Atin. Di masjid Atin bertakwa banget, keluar udah lupa identitas. Itu jawaban secara teori kita, kajian kita dari berapa tahun ini. Itu mungkin Bu. Baik, ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Ya. Silakan Bu. Tidak ada. Kembali kepada Bapak-bapak. Ibu Ya. bertanya? Iya. Iya, iya. Ya. Saya tidak menafikan ada kemampuan seperti itu, Bu. Tapi banyak banget orang nipu lewat jalur ini. Ini mungkin ya, kalau dia waliullah beneran, mungkin ini terjadi. Tapi banyak banget orang menipu melalui jalur ini. Nah, tadi itu pun yang bisa terbang kayak begitu, itu udah waliul kutub, Pak. Bukan wali baru wali kelas 1. Walinya udah wali kelas 3 kalau pembagiannya menjadi 3. Nah, wali kelas 3 apakah ada di tanah air kita sekarang ini? Wallahu a'lam. Wali kelas 1 wallahu a'lam. Nah, pertanyaannya ada 2 tempat saya ditanya hal yang sama. Ustadz, sekarang ini di Indonesia yang menurut Ustadz wali siapa? Saya nggak berani jawab. Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ada nggak Ustadz? Saya bilang ada, mungkin ada. Tapi saya belum pernah ketemu sama beliau. Tapi kalau orang soleh lebih banyak, Bu. Orang soleh banyak. Tapi orang soleh yang sudah menjadi waliullah itu orang pinter banyak, orang mutakin banyak. Kan makin lama makin dikit, Pak. Orang muslim banyak, orang muslim yang taat makin dikit, Bu ya. Orang muslim yang naik jadi mutakin makin sedikit, orang muslim yang mutakin yang solehin makin sedikit, orang muslim mutakin solehin dan jadi waliullah lebih sedikit lagi. Dia bentuknya jadi piramid. Nah, apakah kita harus yakin kalau ada orang ngaku wali? Lihat dulu niatnya, Bu. Lihat dulu indikatornya. Dan biasanya wali ini sholatnya nggak di Masjid Haram, Bu. Sholat Jumatnya tetap di rumah. Karena beda antara Indonesia dengan Masjid Haram, beda, Bu. Di Indonesia zuhurnya jam 12, di Masjid Haram masih jauh dari zuhur, masih 4 jam lagi. Nah, ini yang saya suka bilang, banyak banget. Saya nggak bilang yang di kampung Ibu ya, enggak. Banyak banget, Bu, orang yang ngebohong lewat pintu ini. Supaya apa? Dia akan mendapatkan keuntungan, dia akan dihormati, dia akan disegani dan seterusnya. Dia akan didatangi oleh siapa-siapa karena dianggap jadi waliullah. Mungkin orang yang di kampung Ibu itu benar jadi wali, mungkin ya. Saya nggak berani memastikannya. Cuman wali itu amalnya tetap normal, Bu. Amalnya tetap soleh.
sholatnya tetap ikut sholatan di masjid, tetap 5 waktu, Jumatan ikut Jumatan. Itu yang kadang-kadang masyarakatnya juga ada iniannya, ada tim suksesnya, Bu. Ya benar loh, ada kayak Ustaz Makmur itu kan tim suksesnya si Aming tuh. Baik. Ada lagi yang ingin tanya? Ya, Adik silakan. Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya kan seorang karyawan. Dalam bekerja itu kan kita harus punya integritas. Apakah integritas itu salah satu dari mudah-mudah? Iya. Dan yang kedua, sekarang kan banyak maaf dulunya Habib itu segala macam lah. Iya. Ini yang itu apakah itu bisa disebut Wali gitu. wali? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua lebih gampang. Yang kedua kan Habib yang katanya diwalikan kan kenyataannya nyabulin. Ingat kan kasusnya? Saya nggak usah nyebutin namanya, kasusnya tinggal buka aja file tahun kemarin ya, 2012. Katanya wali-wali, ngakunya juga wali-wali, nggak taunya itu yang saya maksud kebohongan, Bu. Saya nggak nuduh si Fulan, saya enggak, tapi banyak banget orang yang masuk lewat jalur sini. Wali itu nggak mesti harus Habib. Wali orang biasa juga bisa jadi wali. Perempuan bisa gak? Maryam wali. Siti Maryam wali. Siti Masitoh wali. Rabi'ah Adawiyah wali. Hafsah bin Sirin wali. Jadi mungkin kalau Aisyah istri Rasul ya, Aisyah istri Rasulullah, itu juga kalau istri Rasulullah beda lah. Yang lainnya juga perempuan bisa jadi wali. Walhasil ada juga bisa jadi wali. Terus gimana kalau saya karyawan, integritas saya kepada ketaatannya bukan kepada perusahaan. Kalau mau jadi wali, taatnya kepada Allah bukan kepada perusahaan. Nanti mungkin dengan ketaatan kita kepada Allah, akhirnya mungkin kita berhenti jadi pegawai, jadi owner, jadi punya usaha sendiri. Yang menentukan kan adik sendiri kan. Kalau punya usaha sendiri, bosnya adalah adik sendiri. Bosnya adik sendiri, mau zuhur ditinggal nggak apa-apa, wong saya yang punya. Kalau sekarang kan jadi karyawan, jamnya masih jam kantor, nggak boleh nih. Kan masih aturannya masih ini banget, karena kita masih disuruh-suruh kan. Tapi kalau udah jadi wali, yang nyuruh cuma Allah. Rezekinya yang rezekinya dari Allah. Yang ngatur rezekinya, yang ngatur Allah. Semuanya dibalikin kepada Allah. Bisa enggak? Lanah diannahum subulana. Wah, saya belum pernah punya perusahaan. Kalau mau jadi wali, ntar Allah kasih tahu, ini cara bikin perusahaan. Ini cara bikin usaha. Saya nggak punya koneksitas, nggak punya koneksi yang banyak. Allah akan datengin orang yang bilang, saya butuh agen nih, satu perusahaan sendiri. Tahu-tahu peluang. Saya butuh pemasok ini. Saya lagi bangun proyek ini, saya butuhkan ini. Itu peluang-peluang itu akan datang dengan sendirinya. Yakinlah, Bu. Kalau emang kita udah berserah diri kepada Allah, udah bismillah tawakkaltu Allah, udah bismillah majriha wa mursaha, udah hasbunallah wa ni'mal wakil, janji-janji Allah tadi itu lanah diannahum subulana akan berlaku. Cuman kalau kita masih iya gak masih ragu, Allah nggak senang sama orang yang ragu. Bahkan ana inda dhanni abdi bi. Kalau kita ragu kan kita berarti kan meragukan kemampuan Allah. Maka kelihatan di kita Allah nggak mampu. Dan kenyataannya Allah nggak memperlihatkan kemampuannya Allah. Tapi kalau sebaliknya kita yakin Allah akan nolong kita, benar Allah akan nolong kita. Allah akan kasih jalan kita. Allah akan kasih jalan kita beneran. Yang pertanyaan berikutnya paling yang benar Ustaz. Jawabannya kan gitu, yang benar. Nah, cobain aja, Bu.
Cobain aja. Cobainnya kayak gimana? Jajal dulu nih jadi orang yang soleh terus soleh, tapi persyaratannya adalah jangan bilang-bilang, jangan cerita-cerita. Lakukanlah tadi itu yang wajib, udah pasti ya, yang jauh. Tambungin dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah terus, mudawamah, sampai akhirnya kok tahu-tahu ibu nggak punya duit deh. Ibu nggak pernah punya duit. Kok ibu salah banyak hajat, kok tahu-tahu ada aja jalannya kok ada aja. Ke masjid hujan, tahu-tahu kok nggak basah ya, nggak basah. Itu tahu-taunya kalau ibu bermujahadah, berusaha secara konsisten. Jangan hari Minggu doang rajin ke sini, hari Sabtunya mampirnya ke tempat lain. Minggunya ke Atin bener, tapi hari Sabtunya kemana? Hari Minggunya kemana? Malam Minggunya kemana? Kalau terutama buat yang muda. Kalau jawabannya udah cakep, ya insya Allah ntar jawaban hakikatnya, jawaban yang lainnya juga jadi cakep. Cakepnya kayak gimana? Nih, kalau umpamanya kita mujahadah, kita punya anak nih, punya anak kok belum ada yang belum nikah juga, padahal umurnya udah cukup, udah 25 tahun. Kita ibu jadi orang yang soleh, maka yang soleh, sekalipun umurnya 25 tahun, 26 tahun, nanti ada yang Assalamualaikum, orang itu ternyata ibu bangga banget, ibu girang banget, karena yang Assalamualaikum itu orang baik yang datang sesuai dengan bahkan di atas standar yang ibu inginkan, yang anak ibu inginkan. Beneran Bu, kayak begitu asal kita istiqomah. Yang tadi yang belum dapat jodoh begitu juga, yang belum dapat kerjaan begitu juga, yang kepengen kehidupan sosial ekonominya naik, gitu aja, ntar Allah akan kasih. Kalau saya menjadi contoh, pertama saya belum jadi orang yang seperti itu, masih tingkat belajar. Terus yang kedua, sering orang bilang Ustadz sih enak, gitu. Itu kebanyakan orang udah motong duluan, Ustadz sih enak. Itu udah kagak enak, kenapa kalau jawabannya kayak gitu? Iya. Harusnya kan ini berlaku bukan buat Ustadz, ini berlaku buat semua, termasuk Ustadz. Saya udah kayak gini Ustadz, iya berlaku kok buat ibu juga. Kaidah ini kan umum ya. Syariat ini kan umum Pak, bukan syariat ini bukan khusus. Ketika Allah bilang yang tadi itu emang khusus? Enggak, umum buat semuanya kita. Jangan-jangan, dan ini boleh saja terjadi, ibu melakukannya, saya tidak melakukannya, pangkat saya lebih rendah dibanding pangkat ibu. Ibu naikin nih, masuk sini, terus akhirnya apa yang terjadi? Ibu jadi orang yang soleh, mungkin jadi wali, saya masih jadi wali murid. Ibu udah menjadi waliullah. Gara-gara apa? Gara-gara saya ngomong doang, tidak saya amalin. Sebaliknya kalau saya ngamalin sendirian, ibu-ibu nggak ngamalin, saya yang jadi ibu nggak jadi. Ya, itu cukup. Baik, kita cukupkan, kita baca surat Al-Fatihah dulu. Kita dengan niat mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang mutakin dan terus mutakin sampai akhir hayat kita. Allah juga ngasih semangat buat kita, ngasih gairah buat kita untuk naik pangkat menjadi solihin, dan mudah-mudahan dipilih menjadi wali min auliyaillah. Nah, dengan niat tadi Al-Fatihah.
Wahwana ya karim wahwana ya rahim hamdan yu'afin ya ma'ika fi madilah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qina bi halalika haramik wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba nabiyyik wa hubbal mu'minin wal muslimin warzuqna kull amalin yuqarribuna ila hubbik wa hubbi nabiyyik wa hubbil mu'minin wal muslimin. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, pelihara keimanan kami semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa di mana saja kami berada. Ya Allah, tingkatkanlah ketakwaan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang Engkau cintai ya Allah, orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu, dan orang-orang yang Engkau cintai dan Rasul-Mu cintai ya Allah. Ya Allah, peliharalah keimanan kami ya Allah, gabungkanlah kami bersama orang-orang yang soleh, meninggalkanlah kami dalam keadaan soleh, dalam keadaan muttaqin, mukhlisin, muhsinin, solehin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu